Di kampung kecil ini, kabar cepat sekali menyebar. Pagi itu, satu berita jadi bahan pembicaraan semua orang. Wih, gede amat spanduknya. Kayak anaknya jadi presiden aja. Biar satu kampung tahu, Bu. Biar tiap bangun tidur, kita disuguhin tulisan lulus PNS. Yo siapa suruh? Kita nggak punya yang bisa dibanggain. Iya, salah kita. Harusnya dulu nitip anak ke rumah Bu Rina kali. Monggo nanti sore ya, syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilan kok satu kampung diundang. Tenang Bu, kami datang. Lumayan buat belajar gimana rasanya punya anak sukses. Keesokan harinya, Bu Rina sekarang beda ya. Tiap lewat rumah sini rasanya bangga. Iya, jarang-jarang kampung kita punya anak PNS. Kebetulan aja, Bu. Masih belajar juga dia. Kebetulan gimana, Bu? Anak lulus PNS itu nggak semua orang rasain. Itu juga karena doa banyak orang. Iya ya, anak Bu Rina cepet banget. Makanya itu, anak Bu Sari kapan nyusul? Masih proses. Anak Bu Sari juga pinter kan? Pinter sih, cuma nasibnya belum. Ya beda sih, PNS kan rezekinya nggak semua orang. Namanya juga rezeki, Bu. Ada yang cepet, ada yang nunggu. Bukan kata-katanya yang menyakitkan, tapi perbandingan yang tak pernah diminta. Tadi aku ke warung, Bu RT langsung nanya, Rian kapan nyusul? Jawab apa? Aku bilang aja, masih pemanasan. Pemanasan kelamaan nanti keburu pensiun. Man, anakmu sekarang kerja di mana? Masih nyari. Oh, masih proses ya. Anak Bu Rina tuh enak. Lulus langsung jelas arahnya. Ya, Anak sekarang saingannya keras, Man. Kalau cuma ngandelin usaha, ya kalah. makanya anak tuh harus punya pegangan. Ya bukan salah anakmu juga sih. Cuma hidup nggak nunggu orang siap. Semoga anak kalian juga bisa lulus PNS kayak anak Bu Rina. Biar nggak ngerasain ditanya sama orang-orang. Sindiran yang dibungkus nasihat seringkali lebih melukai daripada hinaan. Kamu sadar nggak, Mas? Sekarang kita kalau keluar rumah, rasanya kayak numpang hidup. Iya, orang-orang lihat kita kasihan. Kasian itu lebih nyakitin daripada dihina. Kalau spanduk itu hilang sehari aja, aku pengen lihat reaksi mereka. Ya ilangin aja, biar nggak tiap hari nusuk mata. Nak, Ibu salah nggak sih bangga? Bangga kenapa salah, Bu? Ibu kepikiran spanduk itu. Kenapa, Bu? Apa Ibu salah ya masangnya? Itu cuma ucapan syukur, Bu. Soalnya sekarang Ibu ngerasa kayak kebahagiaan kita jadi beban orang. Orang yang iri itu bukan tanggung jawab kita. Tapi Ibu dengar bisik-bisik, Apa? katanya kita terlalu pamer. Bu, aku lulus bukan buat dipamerin. Ibu tahu, tapi Ibu juga nggak mau kita dibenci. Kalau spanduk itu bikin jarak, mungkin lebih baik nggak usah ada. Saat seseorang sudah merasa bersalah hanya karena berhasil, disitulah iri mulai bekerja tanpa suara. keesokan harinya, Bu, Kenapa? spanduknya kemana? Tadi malam masih ada. Nggak mungkin jatuh sendiri. Apa ada yang nggak suka, Bu?
Jangan mikir yang aneh-aneh. Kenapa, Bu? Spanduknya hilang. Hilang gimana maksudnya? Sepertinya dicopot, bukan jatuh. Jejak spanduknya aja gak ada. Ibu cuma bangga sama kamu. Apa itu salah? Bukan cuma spanduknya yang bikin ribut. Omongan orang-orang juga bahaya. Ya sudah, nanti coba Bapak cari di dekat-dekat sini. Mungkin terbang ke bawah angin. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kamu berangkat kerja saja. Jangan sampai telat. Baik, Pak. Aku berangkat kerja dulu, Pak, Bu. Saat sebuah spanduk dicopot diam-diam, bukan hanya kain yang hilang, tapi rasa aman sebuah keluarga. Mas, spanduknya beneran hilang? Iya, Loh, kok kamu pucat? nggak apa-apa. Ya udah, anggap aja angin kencang. Pak, Bu, aku dapat panggilan kerja. Kerja apaan? Swasta, Bu. Swasta lagi. Iya sih, semua orang kan nggak ditakdirin pakai seragam coklat. Pak, aku udah coba berkali-kali. Coba doang, hasilnya 0. Pak, Bu, kenapa hidup kita isinya ngebandingin orang terus? Lah, kamu pikir gampang jadi orang tua? Kami cuma pengen kamu ndak kalah. Tapi, aku kalahnya sama hidup, Pak. Bukan sama tetangga. Kadang, iri itu tidak teriak. Ia cuma bercanda, nyinyir, dan tertawa kecil. Sampai akhirnya merusak rumah sendiri. Bu Ani, lihat tuh rumah Bu Rina. Sejak anaknya lulus, tiap hari rame kayak hajatan. Iya juga ya, kayak sengaja dipamerin. Katanya sih lulus murni, tapi ya kita kan gak pernah tahu dapur orang. Maksudnya? Nggak apa-apa, cuma heran aja, kok cepet banget. Kalian denger gak sih? Anaknya Bu Rina katanya langsung penempatan enak. Serius? Biasanya nunggu lama loh. Makanya, aku juga bingung. Orang tuanya dulu biasa aja, tiba-tiba... Iya ya, kayak ada yang disembunyiin. Jangan-jangan Bu Sari tidak pernah menuduh. Ia hanya melempar kalimat dan membiarkan orang lain menyimpulkan. Bu, biasanya duduk sini. Oh, iya, nanti ya. Kok ibu-ibu sekarang aneh ya? Biarin, Bu. Yang penting aku kerja bener. Kamu ngomong apa aja ke orang-orang? Aku cuma cerita. Salah kalau orang mikir sendiri. Ini sudah keterlaluan, Sari. Keterlaluan gimana? Mereka pamer, kita diem. Capek jadi orang yang selalu nerima. Kalau sampai jadi fitnah, Fitnah itu kalau bohong. Aku cuma nanya-nanya. Sari, aku mau tanya baik-baik. Tanya apa? Ada yang bilang anakku pakai jalur belakang. Hah? Siapa tuh yang ngomong jahat begitu? Kamu tahu sendiri, omongan ibu-ibu. Ya, namanya juga orang. Kalau bersih, ngapain takut? Fitnah tidak selalu teriak. Kadang ia datang dengan senyum dan nada bercanda. Bu Rina, itu ada orang dari kantor anak ibu. Loh, kok serius amat? Semua orang tidak tahu apakah orang itu datang untuk klarifikasi atau untuk membawa masalah yang jauh lebih besar.